Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu untuk pertemuan kedua di kelas 3 Zubair bin Awam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, ya, bersama dengan Ustazah Rinka. Ya, insyaallah Ustazah akan menyampaikan materi lanjutan menanggapi sebuah cerita dengan baik. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan walaupun masih secara online ya. Namun kita patut mensyukuri, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, ya, menggunakan teknologi yang kita miliki, ya. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Nah, akan lebih baik, ya, alangkah baiknya ketika menuntut ilmu itu disertai dengan niat dan semangat, ya, yang membara, ya, supaya, ya, ilmu yang kita dapatkan itu dapat kita mudah pahami dan berguna, ya, bagi diri kita dan juga sekitar kita. Nah, untuk mengecek semangat kalian, Ustazah ingin tanya, apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, menggenggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu nih Ustazah berikan 2 jempol untuk kalian semua yang bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Karena tidak ada kerugian bagi orang yang semangat dalam menuntut ilmu, ya, justru pahala yang menanti, ya, apabila ilmu tersebut dapat dipahami dan diterapkan sehari-hari, ya. Seperti kemarin kita belajar mengenai cara menanggapi sebuah cerita dengan baik, ya, menggunakan kata-kata yang ahsan, ya, kalimat yang lengkap, ya, sehingga lawan bicara kita itu memahami balik, ya, menanggapi balik dengan baik juga, ya. Kalau kita memberikan tanggapan dengan kata-kata yang kurang baik, ya, lalu kalimatnya tidak lengkap, akan membuat lawan bicara kita kebingungan, ya, bahkan bisa jadi lawan bicara kita menanggapinya juga lebih dengan tidak baik lagi, ya. Maka wajib hukumnya untuk kita menanggapi seseorang atau cerita itu dengan cara yang baik. Itulah kenapa tema pertama kita itu seputar menanggapi cerita dengan baik. Oke, Ustazah mau review nih, ya. Ada yang masih ingat nggak judul cerita yang Ustazah ceritakan kemarin? Ayo, angkat tangan yang masih ingat. Iya, betul ya. Jadi judulnya adalah Berkeliling pada Sore Hari, ya, berkeliling sore hari. Isinya tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Iya ya, tentang, ya, kegiatan berkeliling di sore hari, ya, yang melihat banyak sekali makhluk ciptaan Allah. Ada kambing, ya, lalu ada burungnya juga macam-macam. Ada burung merpati, ada burung lovebird, ya. Kambingnya pun ukurannya macam-macam. Ada yang besar banget, ya, ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu. Nah, itu beraneka ragam, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakannya, ya. Dan di sekeliling kita ini banyak sekali, ya, kalau antum semua memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, ya, seperti cacing, itu juga luar biasa, ya. Dia berguna untuk menyuburkan tanah. Kalau tanah subur, insya Allah tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tanaman tumbuh dengan baik, ya, berarti hewan-hewan yang memakan tumbuhan juga terpenuhi gizinya. Manusia juga yang senang makan sayuran, ya, itu juga terpenuhi gizinya. Masya Allah, dari makhluk kecil seperti cacing, ya,
itu bisa berdampak luar biasa terhadap alam semesta, terhadap kehidupan makhluk lainnya. Masya Allah ya. Jadi kalian ada baiknya nih ya, memperhatikan sekeliling kalian ya, bagaimana Allah menciptakan tanah ya, lalu dedaunan, bunga ya, lalu mensyukurinya ya, lalu setelah itu merawatnya dengan baik, menjaganya dengan baik ya, karena itu adalah tugas manusia ya, menjaga alam dengan baik ya, karena itu titipan juga dari Allah kepada manusia ya, untuk menjaga dunia, lingkungan ya dengan baik, insya Allah. Nah, apabila antum semua memperhatikan dari cerita kemarin, itu kita bisa buat kalimat tanya ya. Kalimat tanya ya, itu adalah kalimat yang berisikan pertanyaan ya, mengenai suatu hal ya. Kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Ada yang tahu kata tanya terdiri dari apa saja? Dari apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Ya, jadi ada 6. Apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, mengapa. Seperti itu ya. Kalau apa itu digunakan untuk menanyakan benda ya. Apa menu sarapan kalian pagi ini? Ada yang jawab nasi goreng ya, telur goreng, bubur ya, sayur asam. Nah, itu jawabannya berarti adalah benda ya, kalau kita menggunakan kata tanya apa. Lalu di mana? Ini berarti menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Ya, di mana kamu tinggal? Di mana alamat rumahmu? Di mana kamu lahir? Ya, di Jakarta, di Depok. Itu menyebutkan kata tempat ya, jawabannya merujuk ke sebuah tempat. Kalau kapan? Kapan itu berarti menanyakan waktu. Kapan kalian lahir? Pada tanggal 1 Juli 2010, misalkan seperti itu. Ya. Ya, atau pada hari Jumat ya, tanggal 9 Februari 1997. Misalkan seperti itu. Ya, jadi waktu. Kapan juga bisa seperti ini. Kapan kita akan belajar bersama? Pada pukul 7 pagi, misalkan seperti itu. Ya, jadi kalau kapan itu jawabannya adalah waktu. Kapan itu menanyakan waktu. Ya, jawabannya itu waktu. Waktu bisa berupa tanggal, bisa berupa jam, ya, bisa berupa pagi hari, siang hari, sore hari, ya, atau sebelum tengah malam, sebelum siang hari, atau setelah sore hari, seperti itu, ya. Bagaimana? Kalau bagaimana dia menanyakan cara, ya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai 100? Saya bisa mendapatkan nilai 100 dengan belajar dengan rajin, ya. Belajar yang rajin. Ya, caranya. Bagaimana kamu memotong buah wortel? Saya memotong buah wortel dengan menggunakan pisau. Ya, jadi cara.
dan itu berupa urutan. Ya, misalkan bagaimana cara membuat teh manis? Ya, pertama kita siapkan cangkir tehnya. Yang kedua, masukkan tehnya, teh celupnya, lalu tambahkan gula sesuai dengan selera. Ya, lalu masukkan air panas ke dalam cangkir tersebut. Tunggu beberapa saat hingga teh di dalam celupannya itu berubah warna, air di dalam cangkirnya berubah warna menjadi coklat. Ya, lalu teh siap untuk dihidangkan. Seperti itu. Itu bagaimana? Ya, berarti cara dan urutan. Ya. Kalau siapa, dia menanyakan orang. Ya, contohnya, siapa namamu? Nama saya Rinka. Ya, siapa yang melahirkanmu? Yang melahirkan saya adalah ibu. Ya, jadi merujuk ke orang. Ya. Jadi salah kalau misalkan apa namamu? Nah, itu salah. Ya. Yang benar adalah siapa namamu? Seperti itu, ya. Jangan juga ya kalian menanyakan menanyakan lahirnya itu seperti ini. Apa kamu lahir? Ya, atau apa yang melahirkanmu? Nah, itu salah ya. Yang benar adalah siapa yang melahirkanmu. Seperti itu. Ya, jadi kata tanya siapa, jawabannya itu adalah orang. Ya, orang itu bisa berupa nama, bisa berupa gelar ya. Bapak Haji ini, ya, siapa yang menyembelih hewan kurban kemarin? Oh, hewan kurban disembelih oleh Bapak Haji Fulana. Bapak Haji Fulan. Maaf. Ya, Bapak Haji Fulan. Seperti itu, ya. Bisa juga gelar, ya. Mengapa itu merujuk pada alasan? Mengapa antum semua mandi? Karena supaya tidak bau. Ya, karena supaya bersih. Berarti alasan antum mandi ya, itu supaya tidak bau, supaya bersih. Ya, jadi kalau mengapa itu menanyakan sebuah alasan. Ya. Jadi ini adalah kata tanya. Ya, kalau mau bertanya, gunakanlah salah satu dari kata tanya ini. Contohnya, kemarin itu kita ceritanya berjudul berkeliling sore hari. Ya. Kalimat pertamanya adalah sore ini aku berkeliling naik motor bersama ayah ibu. Nah, itu kita bisa buat kalimat tanya menggunakan kapan, ya. Kapan kamu berkeliling ya naik motor bersama ayah dan ibu? Jawabannya adalah pada sore hari. Ya, seperti itu. Jadi dari cerita tersebut, dari satu kalimat dalam cerita berkeliling sore hari, kita bisa buat satu pertanyaan. Kapan kamu berkeliling naik motor bersama ayah dan ibu? Tanda tanya, ya. Jawabannya pada sore hari. Seperti itu, ya. Ya, bisa juga siapa? Siapa yang mengajakmu berkeliling naik motor pada sore hari? Jawabannya adalah ayah dan ibu. Seperti itu, ya. Jadi dari satu kalimat saja bisa dibuat dua pertanyaan, dua kalimat tanya, ya. Nah, tugas pertama antum untuk hari ini adalah
buatlah kalimat tanya, ya, 6 kalimat tanya yang terdiri dari apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa, ya, dari cerita berkeliling pada sore hari. Itu tugas pertama ya. Oke, Ustazah ulangi, tugas pertama kalian adalah membuat kalimat tanya yang terdiri dari apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa, ya, yang berkaitan dengan cerita kemarin, berkeliling pada sore hari. Ya, apabila kalian lupa dengan ceritanya, kalian bisa lihat video Ustazah yang kemarin. Ya, linknya masih ada di WhatsApp yang sudah Ustazah kirimkan. Ya, jadi buat ya, jadi 6 kalimat tanya. Tulis di buku tulis dengan tulisan yang rapih, ya, besar kecil huruf harus diperhatikan ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya, anak-anak. Ini misalkan garis di buku tulis kalian. Ya. Nah, kalian menulis itu nggak boleh kayak gini. Ya, ini berantakan. Ya, kalau mau menulis itu perhatikan hurufnya. Ya, hurufnya. Maaf. Ya, hurufnya itu tidak boleh melewati, ya, garis bawah dan garis atas. Contohnya gini. A. Huruf A, ya, tidak boleh melewati garis atas dan garis bawah. Tapi huruf Y boleh. Ya, malah dia harus melewati garis bawah kalau dia huruf Y kecil. Ya, lalu A lagi dan terakhir H kecil. Ya, jadi yang rapi. Tidak naik turun hurufnya seperti sedang menari. Ya, perhatikan juga besar kecil huruf. Kalau di awal kalimat harus huruf besar, kapital. Ya. Setelah itu baru diikuti dengan huruf kecil. Ya. Itu menjadi salah satu indikator nanti Ustazah akan nilai tugas kalian. Ya, di tugas yang pertama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Ustazah masih punya sebuah cerita nih. Antum semua dengarkan dengan baik dan seksama, ya. Adab menuntut ilmunya dijaga, ya. Tidak dengan tidur-tiduran seperti ini, ya, atau bertopang dagu, ya. Harus dengan yang tegap dan semangat, ya. Lalu fokus terhadap materi yang Ustazah sampaikan. Oke, siap-siap ya. Oke, judulnya adalah puding coklat buatan ibu. Ya, judulnya adalah puding coklat buatan ibu. Hari ini terasa panas sekali. Ibu membuat puding coklat. Aku menemani ibu membeli bahan-bahannya. Ada agar-agar, gula, coklat, dan susu. Setelah puding jadi dan sudah dingin, baru bisa dimakan. Puding coklat buatan ibu enak sekali. Alhamdulillah, aku senang bisa makan puding coklat buatan ibu. Baik, ya. Itu adalah cerita kedua, ya. Dari cerita kedua ini, ya, kita bisa buat nih. Ustazah kasih contoh, ya. Kita bisa buat sebuah kalimat tanya dari cerita yang barusan Ustazah sampaikan. Ya, Ustazah mau bertanya dengan kata tanya siapa? Ya, ini S besar ya. Siapa yang
membuat, ya ini kurang panjang garisnya, ini sebelah, ini bawahnya lagi, puding coklat. Ingat, kalimat tanya ciri-cirinya adalah selain menggunakan 6 kata tanya tersebut, dia harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, bukan tanda titik, bukan tanda koma, bukan tanda seru, tapi tanda tanya. Ya, kalau tidak ada tanda ini, ya, itu adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi kalau antum mau membuat kalimat tanya, ini wajib hukumnya harus ada tanda tanya. Ya, tidak boleh lupa. Ya, itu ciri khasnya. Ya, siapa yang membuat puding coklat? Ada yang tadi masih ingat di cerita yang tadi Ustazah sampaikan? Siapa yang membuat puding coklat? Ibu, ya. Ibu, jawabannya seperti ini. Ini I besar. Ibu membuat puding coklat. Ya, ini pertanyaannya, ini P-nya pertanyaannya, ini jawabannya. Ya, jadi siapa yang membuat puding coklat? Jawabannya, ibu membuat puding coklat. Ya, karena kata tanyanya siapa, maka jawabannya adalah merujuk ke orang. Ya, ibu. Seperti itu. Dan menjawab pertanyaan itu harus dengan kalimat yang lengkap supaya tidak ambigu, supaya tidak salah dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Ya, seperti itu. Jadi di sini lengkap, ada subjek, ada kata kerja, predikat, ada objek, ya, yaitu puding coklat. Ya. Kalau hanya menjawab ibu, secara konteks itu betul, tapi itu kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Itu kurang lengkap dalam struktur bahasa Indonesia. Struktur kalimat, sebuah kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, keterangan itu bisa macam-macam. Ada keterangan tempat, ada keterangan alat, ada keterangan waktu, ada keterangan cara. Ya, jadi keterangan itu ada 4, tempat, alat, waktu, cara. Subjek berarti orang yang melakukan kegiatan. Predikat adalah kata kerjanya. Ya, sedangkan objek itu adalah benda atau orang yang dikenai kegiatan. Ya, keterangan berarti itu adalah menunjukkan, ya, keterangan kegiatan tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi kalimat tanya ya harus memuat ini, ya, predikat juga, objek juga. Kalau yang ditanya subjek, ya, berarti jawabannya subjek, predikat, objek. Ya, karena ini siapa? Berarti yang ditanya subjeknya, yang melakukan kegiatan. Ya, seperti itu. Insyaallah pada paham ya. Insyaallah dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh antum semua. Nah, tugas keduanya, ya, yakni buatlah, ya, kalimat tanggapan
ya, baik berupa kritik maupun komentar, ya, satu saja, satu kalimat tanggapan mengenai cerita, ya, kedua yang tadi Ustazah sampaikan, yaitu membuat puding. Yang tadi ya, membuat puding coklat buatan ibu. Ya, jadi tugas yang kedua adalah buat satu kalimat tanggapan, ya, baik berupa kritik ataupun komentar terhadap cerita yang berjudul puding coklat buatan ibu. Baik ya, jadi 2 saja tugas hari ini ya. Yang pertama ibu ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah kalian membuat 6 kalimat tanya yang berkaitan dengan cerita ya, yang pertama yaitu berkeliling pada sore hari. Tugas yang kedua adalah membuat satu kalimat tanggapan baik berupa kritik maupun komentar ya, mengenai cerita kedua puding coklat buatan ibu. Dua-duanya ditulis di buku tulis, difotokan ya, lalu dikirimkan japri ke Ustazah. Ya. Indikator penilaiannya adalah kerapihan tulisan. Ya. Lalu unsur kalimat tanya yang harus ada, yaitu kata tanya dan tanda tanya. Ya. Dan juga ketepatannya, apakah sesuai dengan cerita yang ibu sampaikan, ya, konteksnya atau tidak. Ya, besar kecilnya juga. Lalu kelengkapan struktur kalimatnya juga. Ya, itu indikator penilaiannya. Semoga bisa dapat dipahami ya oleh antum semua. Oke, baik. Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini di kelas Zubair bin Awam ya, kelas 3 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya generasi khairul ummah. Generasi khairul ummah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat menggenggam dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.